Sotihontu Namo Buddhaya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andre Budianto, mahasiswa program studi Kepenyuluhan Buddha semester 5. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perbuatan dalam perspektif Dhammapada syair 15 dan 16. Nah, sebelum kita ke lanjut lebih jauh, sebenarnya perbuatan itu apa sih gitu. Kalau secara umum ya, perbuatan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok. Nah, perbuatan ini terjadi apabila adanya niat dalam diri kita, dan juga ada 3 syarat. Niat atau pemikiran sebelum melakukan perbuatan, dan rasa setelah melakukan suatu perbuatan. Nah, kemudian biasanya saya ambil konteks dalam konteks remaja. Nah, biasanya anak remaja ini melakukan suatu perbuatan kadang tidak melihat konsekuensinya. Mengapa demikian? Karena remaja sendiri masih berada di masa labil atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, jadi untuk anak remaja itu kadang masih belum bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maksudnya melakukan suatu perbuatan yang baik atau yang buruk. Karena kadang remaja itu melihat sesuatu itu dari temannya. Misalnya temannya melakukan apa, dia pengen ikut-ikutan. Misalnya anak muda remaja itu biasanya balapan liar. Wah, itu kan perbuatan sebenarnya melanggar aturan secara hukum di Indonesia, dan juga ya bisa membahayakan nyawa lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, karena temannya balapan, jadi dia pengen juga ikut balapan biar keren gitu. Nah, pengen keren, terlihat keren di depan teman-temannya. Nah, biasanya remaja seperti itu. Nah, kemudian untuk anak-anak mungkin karena belum mengerti, jadi harus lebih banyak pemahaman atau pemberian pemahaman dari orang tua maupun guru ataupun orang yang lebih dewasa di sekitarnya gitu. Jadi karena anak-anak ini kan masih ibaratnya bisa dibilang polos gitu, belum mengerti tentang perbuatan yang baik dan buruk. Mungkin kalau remaja lebih diarahkan gitu agar bisa melakukan banyak perbuatan yang lebih baik daripada buruknya gitu. Nah, kemudian disebutkan di dalam Dhammapada syair ke-15 dan 16. Yang pertama ini menyebutkan bahwa di dunia ini ia muram, setelah mati ia muram. Pelaku keburukan muram di kedua dunia. Ia muram, ia gundah setelah melihat perbuatan buruknya sendiri. Nah, dapat diartikan bahwa hal ini bermaksud ketika dia meninggal maupun sebelum meninggal. Mohon maaf, saya ulangin, ketika dia meninggal kan dia berpindah alam, dan sebelum meninggal ia memikirkan perbuatan-perbuatan buruknya. Jadi di sini ketika seseorang sebelum meninggal berpikiran yang tentang perbuatan yang buruk, maka hal ini akan muncul seperti itu. Kemudian di syair ke-16 ini kebalikannya. Kalau tadi yang buruk, sekarang yang baik. Disebutkan bahwa di dunia ini ia gembira, setelah mati ia gembira. Pelaku kebajikan gembira di kedua alam, ia gembira, ia riang setelah melihat perbuatan baiknya sendiri. Nah, dapat diartikan bahwa sebelum ia meninggal maupun ketika ia hendak meninggal, dan pada saat berada di alam yang bisa dikatakan bahagia, karena kan di sini dia mengenang perbuatan baik-baiknya. Jadi ketika dia berada di alam manusia sebelum meninggal, ia mengingat perbuatan bajik-bajiknya. Terus kemudian ia gembira, ia riang, dan setelah meninggal kan terakhir di beda alam. Disebutkan di sini di kedua alam, berarti kan alam manusia dan alam setelah ia meninggal.
Nah, di alam setelah meninggal ini juga ia mengingat perbuatan bajik-bajik yang telah dilakukan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dari yang saya sampaikan ini adalah ya kalau kita berbuat baik maka ya hasilnya juga baik, atau karma yang kita terima itu baik. Kalau kita melakukan hal buruk, perbuatan buruk, maka karma yang kita terima akan buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya ini. Terimalah salam kasih dalam nama Sotiontu Namo Buddhaya.